Sosok pahlawan nasional Idam Khalid diabadikan dalam uang rupiah kertas baru tahun emisi 2022 yang diluncurkan Bank Indonesia. Wajah Idam terdapat pada uang pecahan Rp5.000. Kiai Haji Dr. Idam Khalid lahir di Satuy, Kalimantan Selatan, pada tanggal 27 Agustus tahun 1921. Idam Khalid menghabiskan masa kecilnya di Amuntai, Kalimantan Selatan. Ia belajar agama dari sang ayah, Haji Muhammad Khalid. Selain itu, Idam Khalid juga bersekolah di sekolah rakyat. Setelah tamat dari sekolah dasar pada 1935, Idam Khalid melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-Rasyidiyah. Selama bersekolah di sana, Idam Khalid belajar ilmu Islam, pengetahuan umum, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Kemudian, pada tahun 1938, Idam Khalid melanjutkan sekolahnya di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo. Kala itu, umumnya para santri menghabiskan waktu belajar mereka di Gontor selama 8 tahun, tetapi beliau berhasil menyelesaikannya hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Selulusnya dari Gontor, beliau melanjutkan pendidikan di Jakarta pada tahun 1943. Setelah 1 tahun berada di Jakarta, Idam Khalid kembali ke Gontor. Di sana ia mengajar dan menjadi seorang wakil direktur. Pada tahun 1945, Idam Khalid kembali ke Amuntai. Ia diminta untuk menjadi kepala Madrasah Al-Rasyidiyah. Selama menjabat di sana, beliau telah melakukan beberapa pembaharuan. Salah satunya adalah mengubah nama madrasah tersebut menjadi Normal Islam Amuntai. Idam Khalid juga sempat membentuk Ikatan Sekolah Islam atau Ittihad Al-Ma'ahid Al-Islamiyah. Sejak saat itu, Idam Khalid pun mulai berkiprah di bidang politik. Kiprah politiknya ia mulai di DPR melalui Partai Masyumi. Saat itu, Idam Khalid diutus untuk mempersiapkan pengelolaan haji tahun 1950. Ia pun berhasil mendekati Raja Abdul Aziz sehingga menggratiskan bea masuk jemaah haji asal Indonesia. Pada 1952, ia diangkat menjadi Ketua PB Ma'arif, organisasi NU yang bergerak di bidang pendidikan. Masih di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai. 2 tahun setelahnya, Idam Khalid dipercaya menjadi Wakil Ketua di NU. Pada masa pemilu tahun 1955, Idam Khalid menjabat sebagai Ketua Lajnah Pemilihan Umum NU. Dalam pemilu tersebut, NU menduduki posisi ketiga yang mendapat suara terbanyak. Berkat perolehan suara tersebut, pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, NU mendapat jatah 5 kursi untuk menteri. Salah satu kursi sebagai Wakil Perdana Menteri diberikan kepada Idam Khalid. Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo II berakhir, terbentuk kabinet baru, yaitu Kabinet Juanda. Idam Khalid tetap menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sampai Dekrit Presiden tahun 1959. Salah satu karomah Kiai Haji Dr. Idam Khalid bertemu Rasulullah. Suatu ketika di tahun 1949 saat Idam Khalid ditawan oleh Belanda di Kandangan Kalimantan Selatan, kawan-kawan di kamar sebelah satu persatu ditembak mati. Pada malam itu Pak Idam Khalid baca istighfar, berwudu, salat isya, salat hajat hingga 82 rakaat dan ditutup witir 3 rakaat, jadi 85 rakaat. Terus bersolawat dan bermunajat hingga tertidur. Dalam tidur beliau bermimpi bertemu Rasulullah. "Nak, kamu selamat," sabda Rasul dalam mimpinya. Idam Khalid terbangun bersyukur dan bertahmid, ia yakin bahwa dirinya akan selamat. Dan alhamdulillah, besok paginya tidak terjadi apa-apa. Subhanallah. Abah guru sekumpul Syekh Zaini bin Abdul Ghani Martapura pernah berucap, "Kalau hendak menyandingkan fotoku dengan Kiai Idam Khalid, letakkan beliau di depan dan di sebelah kananku," kata guru sekumpul kepada Kiai Haji Syafriansyah, Ketua Yayasan Raka. Kiai Haji Syafri bertanya, "Mengapa seperti itu?" Guru sekumpul menjawab, "Karena lebih dahulu beliau menjadi wali kutub daripada aku." Demikian cerita dari guru kami almarhum Mualim Haji Abidin Atta. Maka terbitlah kalender Raka tahun 1994 dengan foto seperti yang ini pada salah satu halamannya. Lalu ribuan kalender diantar ke guru sekumpul. Dan dalam hitungan hari, kalender ini habis dibeli oleh jamaah guru sekumpul. Guru sekumpul lalu menelpon Raka agar mengambil uang kalender untuk pembangunan Raka. Idam Khalid wafat pada tanggal 11 Juli tahun 2010. Jasadnya dikebumikan di halaman kompleks Pondok Pesantren Darul Quran di Cisarua, Bogor. Untuk mengenang jasa-jasanya,
Ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 7 November tahun 2011. Semoga makam beliau dicurahkan rahmat dan ditinggikan derajat di sisinya. Serta semoga menambah kecintaan kita semua kepada Rasulullah, zuriat Rasulullah, para aulia Allah, para ulama, orang-orang soleh dan kita semua mendapat curahan rahmat, berkah, dan syafaat dari Syekh Kiai Haji Idam Khalid dan para aulia Allah lainnya, diampuni segala dosa, dikabulkan segala hajat, panjang umur, sehat badan, murah rezeki, dan selamat dunia akhirat, serta mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.